Tutorial Kuliah Hukum Acara Pidana. Topik ke-8 dari 30 topik. Pengertian pra-peradilan dan kompetensi pra-peradilan. Disediakan oleh Global Tutorial. Lahirnya lembaga pra-peradilan karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak habeas corpus dalam sistem peradilan Anglo-Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut, menantang, pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya, polisi ataupun jaksa, untuk membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum, ilegal, atau tegasnya tindakannya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia. Surat perintah habeas corpus ini dikeluarkan oleh pengadilan pada pihak yang sedang menahan, yaitu polisi atau jaksa, melalui prosedur yang sederhana langsung dan terbuka sehingga dapat dipergunakan oleh siapapun. Bunyi surat perintah habeas corpus, the writ of habeas corpus, adalah sebagai berikut: si tahanan berada dalam penguasaan saudara. Saudara wajib membawa orang itu di depan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya. Lahirnya lembaga pra-peradilan ini muncul setelah adanya dorongan bahwa tidak terdapatnya pengawasan dan penilaian upaya paksa yang menjamin hak asasi manusia di dalam Het Herzien in Landsreglement, HIR, yang dibentuk dengan berorientasi atas kekuasaan pada zaman penjajahan kolonial Belanda. Pra-peradilan, pada prinsipnya bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan, di samping adanya pengawasan intern dalam perangkat aparat itu sendiri. Hadirnya pra-peradilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini. Beberapa perbedaan mendasar antara habeas corpus lembaga pra-peradilan, yaitu: 1. Pada pra-peradilan, hakim yang mengadili perkara pra-peradilan memeriksa sebelum sidang biasa di pengadilan, sedangkan habeas corpus, hakim yang memeriksa adalah hakim di pengadilan dalam sidang biasa. 2. Dalam pra-peradilan, kewenangannya terbatas pada menguji keabsahan suatu penangkapan dan penahanan yang dilakukan sehubungan dengan upaya paksa dalam hukum acara pidana, sedangkan habeas corpus lebih luas dalam arti permohonan dikeluarkannya surat perintah habeas corpus ditujukan kepada instansi manapun yang melakukan penangkapan dan penahanan. Lembaga pra-peradilan muncul di dalam KUHP pada pasal 1/10 Jo pasal 77 KUHP. Ketentuan yang menjadi dasar pra-peradilan tersebut diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berikut. 1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. 2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang. Penjabaran pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP dan dihubungkan dengan pasal 95 ayat 2 KUHP. Dalam KUHP, pra-peradilan diatur dalam pasal 1/10 KUHP yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut: pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang 1. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan. 3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Pra-peradilan berdasarkan penjelasan di atas hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi. Pra-peradilan merupakan tiruan dari Rechter Kamaaris di Belanda. Lembaga Rechter Kamaaris, yakni hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan, muncul sebagai wujud dari peran serta keaktifan hakim, yang di Eropa Tengah memberikan peranan Rechter Kamaaris, suatu posisi yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa, penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat. Pra-peradilan menurut HIR. Secara historis,
Sebelum berlakunya KUHP atau dikenal dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 31 Desember tahun 1981, maka hukum acara pidana sebagai pedoman untuk peradilan umum adalah HIR, Het Herzien Indonesisch Reglement. Statblad tahun 1941 nomor 44 yang merupakan produk hukum pada masa kolonial dengan berbagai multi aspek pada zamannya, yang di dalamnya terdapat beberapa kendala, kelemahan, kekurangan serta menguntungkan pihak penguasa, bahkan khususnya mengabaikan perlindungan akan hak asasi manusia, ketidakpastian hukum dan keadilan. Misalnya, ketidakpastian tentang tindakan pendahuluan dalam proses hukumnya dalam hal penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, hak-hak dan status tersangka, terdakwa, bantuan hukum, lamanya serta ketidakpastian dalam proses penyelesaian perkara pada semua tingkat pemeriksaan dan sebagainya. HIR diciptakan dalam suasana kolonial Belanda, yang pada dasarnya produk hukum serta perangkat-perangkat sarananya dibentuk sedemikian rupa sehingga menguntungkan pihak yang berkuasa, dalam hal ini penjajah. Berhubungan dengan perkembangan dan kemajuan zaman yang semakin modern serta didasari pada perkembangan era kemerdekaan negara Indonesia, sistem yang dianut HIR dirasakan telah ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru yang mempunyai ciri kodifikasi dan unifikasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa HIR, pengawasan dan penilaian terhadap proses penangkapan dan penuntutan sama sekali tidak ada. Pada masa itu yang ada hanya pengawasan oleh hakim, dalam hal perpanjangan waktu penahanan sementara yang harus disetujui hakim. Namun, dalam kenyataannya kontrol hakim ini kurang dirasakan manfaatnya karena tidak efektif mengingat urusan perpanjangan penahanan oleh hakim itu bersifat tertutup dan semata-mata dianggap urusan birokrasi. Pra-peradilan menurut KUHP, ditinjau dari aspek historis yuridis, sejak berdirinya Republik Indonesia, perundang-undangan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum acara pidana warisan pemerintahan kolonial Belanda. Ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam HIR dirasakan tidak sesuai dengan jiwa dan cita-cita hukum yang terkandung dalam dasar negara Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum dan penjabarannya telah dituangkan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Terhadap ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang dirasakan kurang menghargai hak asasi manusia yang diatur dalam HIR, maka pemerintah bersama-sama DPR berupaya melakukan pembaharuan hukum acara pidana dengan mencabut HIR dan menggantikannya dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan perumusan pasal-pasal dan ayat-ayat yang menjamin pemberian perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, KUHP hadir menggantikan Het Herzien Indonesisch Reglement, HIR, sebagai payung hukum acara di Indonesia. Kehadiran KUHP dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk mengoreksi pengalaman praktek peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia di bawah aturan HIR, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum. KUHP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harkat harga diri kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi perisai hak-hak yang sah kepada mereka. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka merupakan jaminan yang menghindari mereka dari perlakuan sewenang-wenang. Misalnya, KUHP telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk segera mendapat pemeriksaan pada tingkat penyidikan maupun putusan yang seadil-adilnya, juga memberi hak untuk memperoleh bantuan hukum pemeriksaan pengadilan. Terhadap pembatasan jangka waktu setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan penangkapan dan penahanan, ditentukan secara limitatif bagi semua instansi dalam setiap tingkat pemeriksaan. Bahkan untuk setiap penangkapan atau penahanan yang dikenakan, wajib diberitahukan kepada keluarga mereka. Dengan demikian, tersangka atau terdakwa maupun keluarga mereka, akan mendapat kepastian atas segala bentuk tindakan penegakan hukum. Ini sejalan dengan tujuan KUHP sebagai sarana pembaruan hukum, yang bermaksud hendak melenyapkan kesengsaraan masa lalu. Lahirnya hukum acara pidana nasional yang modern sudah lama didambakan oleh semua orang. Masyarakat menghendaki hukum acara pidana yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sesuai dan selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. KUHP boleh dikatakan telah membangkitkan optimisme harapan yang lebih baik dan manusiawi dalam pelaksanaan penegakan hukum.
Upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHP tersebut dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan, maka di dalam KUHP diatur lembaga baru dengan nama pra-peradilan sebagai pemberian wewenang tambahan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain, yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Lembaga pra-peradilan diperkenalkan KUHP dalam penegakan hukum dan bukan sebagai lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, serta bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu perkara pidana. Lembaga pra-peradilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya, a. berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap pengadilan negeri. Pra-peradilan ini hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari dan dengan pengadilan yang bersangkutan. b. Dengan demikian, pra-peradilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan pengadilan negeri. C. Administratif justisial, personal teknis, peralatan dan finansialnya takluk dan bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. D. Tata laksana fungsi justisialnya merupakan bagian dari fungsi justisial pengadilan negeri itu sendiri. Dengan demikian, eksistensi atau keberadaan dan kehadiran pra-peradilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri tetapi hanya merupakan pemberian wewenang baru dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan terhadap wewenang dan fungsi pengadilan negeri yang telah ada selama ini. Kalau selama ini wewenang dan fungsi pengadilan negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok, maka terhadap tugas pokok tadi ditambahkan tugas sampingan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan atau penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada pra-peradilan. Fungsi dan peranan pra-peradilan dalam KUHP. Fungsi dan peranan pra-peradilan di dalam KUHP merupakan ikon pembaharuan hukum acara pidana model HIR. HIR tidak mengatur bagaimana seseorang tersangka seharusnya dilindungi dari proses pemeriksaan penyidik ketika ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menurut HIR harus dapat memperoleh pengakuan dari tersangka mengenai peristiwa yang melibatkan dirinya, dan pengakuan tersangka merupakan salah satu alat bukti utama dari alat bukti lainnya sehingga terbukti sering terjadi perlakuan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang pemeriksa dalam beberapa kasus tindak pidana. Secara filosofi, pra-peradilan merupakan suatu bentuk implementasi respon masyarakat terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Dalam hal ini, sistem peradilan pidana sebagai sarana bagi masyarakat yang dirugikan hak-haknya melakukan upaya hukum untuk memperjuangkan keadilan. Maksud diadakan lembaga pra-peradilan ini juga merupakan kontrol atau pengawasan atas jalannya hukum acara pidana dalam rangka melindungi hak-hak tersangka, terdakwa. Kontrol tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. A. Kontrol vertikal yakni kontrol dari atas ke bawah. B. Kontrol horizontal yakni kontrol ke samping antara penyidik, penuntut umum timbal balik dan tersangka, keluarganya, atau pihak ketiga. Menurut Loebi Lokman, dijelaskan bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga pra-peradilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga pra-peradilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka due process of law. Due process of law pada dasarnya bukan semata-mata mengenai right of law, akan tetapi merupakan unsur yang esensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgment only after trial. Pada dasarnya, yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap arbitrary action of the government. Pandangan Sujono Sukanto mengenai dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat yaitu sebagai sarana kontrol, a tool of social control, dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial, a tool of social engineering. Apabila kita mengaitkan pra-peradilan dengan adanya a tool of social control ini, maka pada dasarnya, pra-peradilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari para aparat hukum yang pada pelaksanaan tugasnya sering melakukan tindakan yang kurang pantas yang melanggar hak dan harkat manusia. Namun, untuk lebih menjamin pelaksanaan sebuah pra-peradilan maka diperlukan sebuah pemahaman yang lebih mendalam tentang pra-peradilan terutama dalam masyarakat sehingga lebih mengerti tentang manfaat dan fungsi pra-peradilan. Selanjutnya, hukum sebagai a tool of social engineering. Pra-peradilan dapat membawa masyarakat kepada situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju ke arah pembangunan hukum ke depan. Pendapat Skui menyatakan bahwa orang-orang yang mempelajari lahirnya undang-undang, efek-efek sampingan yang negatif atau positif,
orang mempelajari apakah tujuan yang dicantumkan dalam undang-undang itu, seringkali merupakan endapan perjuangan politik atau keinginan-keinginan politik. Ia merupakan sarana yang dipergunakan orang untuk mencoba menimbulkan suatu keadaan yang tertentu dalam masyarakat. Kadang-kadang orang yang ingin menggunakan perundang-undangan itu untuk menimbulkan suatu perubahan sosial yang nyata. Penguasaan atau pengarahan proses sosial ini juga disebut social engineering. Demikianlah materi topik ke-8 tutorial hukum acara pidana. Channel Global Tutorial sangat bermanfaat bagi yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.